pasti kita akan menyusul beliau-beliau yang telah mendahului kita. Betul apa tidak? Betul, tidak selamanya kita menginjakkan kaki di atas muka bumi ini. Tidak selamanya kita berjalan di atas muka bumi ini. Pasti kita akan menyusul mereka. Pasti akan ditimbun tanah. Pasti kita akan meninggal. Lalu apa yang kita bawa saat kita meninggal ada di dalam tanah? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal-amal soleh, itulah kelak yang kita akan bawa mati. Amal ibadah umrah, solat yang kita kerjakan selama di dunia ini, itulah yang akan mendampingi kita ke kuburan, bahkan kelak ke hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a kullu 'amalihi illa min thalatha." Kalau sudah meninggal anak Adam, semua amalannya terputus. Tidak bisa puasa, tidak bisa solat, tidak bisa umrah, tidak bisa haji, tidak bisa baca Quran, illa min thalatha, kecuali 3 perkara saja. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir kepada kita semua. Kalau kita punya tanah, kita wakafkan untuk masjid, kita wakafkan untuk madrasah. Selama tempat itu digunakan untuk ibadah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita semua. Bapak Ibu percaya apa tidak? Yang tidak percaya silahkan duluan. Sampai kepada kita Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu ilmu yang tafi'ubi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, juga bisa menyelamatkan orang lain, ilmu yang bisa memperbaiki diri kita sendiri dan juga bisa memperbaiki orang lain. Kalau kita punya ilmu, kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang lain, dan orang lain itu mengamalkan apa yang kita dakwahi, apa yang kita kasih, maka pahalanya akan mengalir kepada kita semua. Yang ketiga, awaladun salihun yad'ula, anak soleh yang mendoakannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah dari Masjid Abdullah Ibnu Abbas, acara kita selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Qub atau Masjid Siku. Kenapa Ustaz dinamakan Masjid Siku? Karena dulu Rasulullah pernah berhenti bersiku di sana. Dan subhanallah, batu yang diduduki oleh Rasulullah dan beliau menyandarkan sikunya, batu itu membekas seperti sikunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibuatlah masjid dan diberi nama dengan Masjid Qub atau Masjid Siku, tempat berhentinya Rasulullah saat setelah beliau lempari batu-batuan oleh penduduk kota Taif ini. Setelah beliau lempari batu-batuan, apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahanku, wa qillata hilati, dan tidak keberdayaanku, wa hawani 'anin nas, aku lemah di hadapan manusia, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan yang memberikan pertolongan kepada orang-orang lemah. Rasulullah waktu itu Bapak Ibu hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya pasrah. Beliau menghadapi semua itu dengan kesabaran. Walaupun lempari dengan batu-batuan, tapi apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah berdoa supaya mereka diazab? Tidak Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, di sebelah kiri ada masjid tua yang bernama Masjid Qantarah. Masjid tua yang ada di kota Taif ini, itu sebelah kiri yang ada orangnya. Atau ada juga orang Arab yang menamakan dengan Masjid Ali.
yaitu Bapak Ibu sebelah kiri. Dan sekarang kita akan langsung melihat Masjid Qub atau Masjid Siku. Kita akan menyaksikan tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang mau. Banyak yang mau anak. Ayo jagung. Tadi satu kilo 80 gas, sekarang 20 gas, berapa 10? Anjir pilih 50.000. Ayo Haji, murah bagus. Halal. Itu apa lagi? Ada tea, kopi, ini ada mana? Goli yang dah. Bantu bawa nanti. Bawa.
Nabi Arab lagi.